Ya, halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, di video kali ini, saya mau jawab pertanyaan Anda yang paling banyak masuk di DM saya, yaitu bagaimana caranya supaya tidak lemas saat berpuasa. Tonton videonya sampai selesai. Sobat Sehat, sebelum saya mulai video ini, buat Anda yang sedang mencari produk-produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti suplemen, vitamin, mineral, atau apapun itu yang mendukung gaya hidup sehat, silakan kunjungi boxsehat.com. Di sana ada beberapa pilihan produk-produk kesehatan yang mungkin cocok buat Anda. Oke, silakan nonton videonya. Sobat Sehat, akhir-akhir ini saya mendapatkan banyak pertanyaan di kolom DM, di kolom komen. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Salah satunya adalah, Dok, saya lagi sakit mah, boleh puasa enggak? Dok, kalau punya sakit mah saat puasa gimana? Itu sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Silakan cek di sini. Nah, kemudian ada lagi yang nanya, Dok, saya lemas selama puasa, Dok. Bawaannya pengen tidur mulu, jadi malas kerja. Ada enggak solusi supaya saya tidak lemas saat berpuasa? Baik, saya akan jelaskan di video kali ini. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua, kalau kita berpikir tentang puasa, mungkin sebagian besar orang akan berpikir tidak makan, tidak minum. Jadi kembali lagi ke tujuan puasa. Anda melakukan puasa tujuannya apa? Nah, siapa yang sedang berpuasa pada saat nonton video ini, silakan komen di bawah ini tujuan Anda apa. Ya, jadi tujuan berpuasa bermacam-macam dari berbagai orang di seluruh dunia. Ada yang berpuasa karena perintah agama, kemudian ada yang berpuasa karena alasan spiritual, ada yang berpuasa karena untuk diet, ya, misalnya mereka praktisi IF. Nah, ini juga intermittent fasting, mereka berpuasa untuk diet. Kemudian ada yang berpuasa karena alasan kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau Anda tujuannya apa? Oke, jadi yang pertama kali dipikirkan adalah kembali ke tujuan. Nah, biasanya orang yang melakukan puasa dengan melihat tujuan, dengan ikhlas ya, dengan tulus, karena punya tujuan, punya goal, mereka akan lebih bersemangat untuk puasa dibandingkan mereka yang dalam tanda kutip terpaksa. Misalnya karena disuruh orang tua saya harus puasa, karena sungkan sama teman saya harus puasa, dan sebagainya. Jadi karena sungkan, karena terpaksa, biasanya ini mempengaruhi pola pikir Anda, akhirnya ya bawaannya lemas, ngantuk, pokoknya dilihat orang saya puasa deh, gitu. Oke, kemudian yang kedua, ini sekarang kita masuk ke kondisi tubuh kita. Tubuh kita mempunyai komposisi 70% itu adalah air, cairan tubuh. Nah, ketika Anda puasa, Anda juga harus cukup air. Jadi gini, bagaimana Dok kalau puasanya tidak mengkonsumsi makanan dan minuman? Karena setahu saya mereka yang praktisi IF, intermittent fasting, itu puasa tapi masih mengkonsumsi air mineral. Nah, bagaimana dengan kita yang puasa kalau kita tidak mengkonsumsi air, misalnya gitu. Jadi pada saat jam makan, kan ada jam puasa, ada jam makan. Pada saat jam makan, konsumsilah air dengan cukup. Mungkin ada, kalau Anda lihat di televisi, di iklan-iklan, dibagi menjadi 2-4-2 gelas saat buka, kemudian 4 gelas di waktu malam hari ya. Kemudian 2 gelas lagi di saat sahur. Nah, ini saya kembalikan ke Anda semua, apa jenis puasa Anda dan bagaimana Anda menerapkan pola minum tadi. Karena setiap orang akan berbeda tentunya. Oke, kemudian tips yang ketiga adalah kurangi makanan atau minuman yang mengandung kafein. Jadi, ketika Anda berpuasa, Anda juga malam harinya harus cukup istirahat, cukup tidur. Nah, ketika Anda konsumsi makanan atau minuman yang kafeinnya tinggi, ini akan mengganggu pola tidur Anda, istirahat Anda di malam hari terganggu, akhirnya Anda tidak cukup energi di keesokan harinya. Ya, sudah berpuasa, kemudian karena tidak tidur, akhirnya Anda menjadi lemas, ya. Oke, kemudian yang keempat, perhatikan pola makan. Nah, ini bolak-balik saya sebutkan di video saya. Yang penting bukan jumlahnya, ya jumlah juga penting, ya harus cukup, tapi kualitas makanan juga diperhatikan. Jadi, banyak orang yang kalau buka puasa pada saat jam makan, mereka hanya buka dengan gorengan, misalnya cuma beli pisang goreng atau tahu goreng, selesai. Dengan teh manis misalnya. Oke, jadi bisa saya katakan makanan buat sel tubuh Anda tidak ada. Apa yang harus Anda perhatikan? Makanan-makanan yang mengandung protein, ya karbohidrat, kemudian lemak yang baik. Jadi zat gizi makro, itu yang tadi saya sebutkan. Kemudian zat gizi mikronya ada vitaminnya, ada mineralnya, ada fitonutrisinya. Nah, caranya adalah Anda bisa tonton di video saya sebelumnya, saya sudah pernah bahas juga apa yang sebaiknya saya konsumsi saat buka puasa. Oke, saya review sedikit di sini. Anda bisa konsumsi buah-buahan karena selain mengandung gula alami, ya ada seratnya juga. Jadi gula darah Anda tidak melonjak naik pada saat buka puasa. Kemudian konsumsi cukup air, protein, ini penting. Nah, bahan dasar sel adalah protein.
Dan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi jangan makan juga terlalu kenyang, jangan balas dendam. Jadi seharian puasa, pas buka langsung makan 3 piring misalnya. Itu juga tidak baik buat tubuh Anda. Kemudian yang terakhir, saran saya adalah olahraga. Jadi walaupun berpuasa, Anda pilih waktu olahraga. Kalau saran dari saya, ini saya kembalikan lagi ke Anda semua. Kalau yang terbiasa olahraga di pagi hari, silakan. Kalau yang misalnya lihat video ini dan mau olahraga, mungkin Anda bisa mulai di sore hari. Jadi ketika Anda selesai berolahraga, tunggu sebentar, akhirnya jam buka Anda bisa buka puasa. Ya. Jadi Anda bisa kembalikan cairan tubuh yang hilang pada saat olahraga tadi. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa berolahraga di pagi hari, ini bebas. Saya kembalikan ke individu masing-masing. Oke, jadi tadi itu adalah 5 tips untuk Anda semua yang selama ini kalau lagi berpuasa, badan Anda lemas, bisa ikuti tips ini. Sekali lagi, ini hanya tips ya buat Anda semua, bukan diagnosa. Nah, misalnya Anda sudah lakukan kelima tips saya ini dan Anda masih lemas, silakan cek ke dokter. Mungkin Anda mengalami gejala anemia, ya, badan Anda lemas karena kekurangan hemoglobin, kurang darah orang bilang. Anda bisa konsultasi ke dokter Anda jika sudah mengikuti tips ini dan Anda masih lemas. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Dan saya doakan Anda semua yang sekarang sedang menjalani melakukan puasa bisa menjalaninya dengan baik dan kembali ke tujuan Anda masing-masing. Oke, sekian informasi dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat, luar biasa.